Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja Jemaat Tangerang edisi Jumat 19 November 2021. Kita siapkan firman Tuhan dari Sakaria 12 ayat 1 sampai 14. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu melimpahkan kebaikan, kemurahan, dan kasih karunia dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini. Semua itu karena ada maksud dan rencana Tuhan yang baik bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, beri kami hikmat agar kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sakaria 12 ayat 1 sampai 14. Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu, yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggannya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri, dan istri mereka tersendiri,
kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah langit dan bumi. Langi annalino. Mama, siapa yang punya langit? Siapa pula yang punya bintang, matahari, bulan dan semuanya? Begitulah anak kami Arang pernah bertanya. Dengan sangat tenang, aku pun menjawab, Tuhan nak. Wow, hebat ya Tuhan itu, gumamnya. Ya, ayat 1 pembacaan kita saat ini dengan jelas menyatakan tentang siapa pemilik dan pencipta langit dan bumi ini. Katanya, demikianlah firman Tuhan yang meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh dalam diri manusia. Betapa hebat Tuhan yang kita sembah, bahkan di ayat-ayat selanjutnya dengan tegas dinyatakan bahwa selain Ia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Ia pun yang berkuasa melindungi mereka yang dikasihinya, yaitu keluarga Daud. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 2-8 bacaan kita. Dan membuat kalah orang yang tidak dikehendakinya. Adakah hidupmu saat ini juga terasa terancam? Engkau menjadi gelisah dan tidak damai sejahtera karena orang-orang tertentu yang sepertinya selalu berusaha mencelakaimu. Ingat, ada Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Ia yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Artinya, segala sesuatu yang ada di dalamnya pun ada di dalam kendalinya. Percayalah, seperti Yerusalem yang dilindungi oleh Tuhan dari segala bangsa yang berusaha menghancurkannya, Ia pun akan bertindak untukmu. Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ia akan senantiasa bersamamu, menyertai dan melindungimu. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengakui dengan iman percaya kami bahwa Engkau Tuhan Allah pemilik langit dan bumi, dan seluruh ciptaannya ada dalam kendali Engkau ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Kami sehat, kami kuat, kami dapat melangkahkan kaki kami di hari ini. Kami tahu bahwa bukan karena kekuatan kami semata, tapi oleh karena kemurahan Tuhan kami ada sampai detik ini. Bapa kami di surga, kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami hidup di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang begitu sulit, namun kami tidak perlu takut, sebab yang kami percaya hanya Engkau Tuhan, pemilik langit dan bumi, yang terus melawati kami, menjaga, memelihara, menolong, bahkan memberikan sukacita di tengah-tengah keadaan kami yang sulit. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah yang memimpin kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini dapat menguatkan kami, memberikan kami kekuatan dan pertolongan, dan selebihnya kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa untuk perjalanan kehidupan kami hari ini, umat Tuhan dan saudara-saudara kami, keluarga kami, dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan tanggung jawab. Kami yakin Allah menolong dan menyertai setiap kami. Allah menyertai saudara-saudara kami yang boleh melakukan tugas, aktivitas, dan kerja mereka hari ini. Berkati seluruh umat-Mu
jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Di dalam menjalani kehidupan mereka, Tuhan jaga dan lindungi. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang lalai, ketuk hati mereka. Yang mengalami pergumulan dan kesulitan, teguhkan iman mereka. Yang bersyukur karena ulang tahun dan keberhasilan, sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa tuanya. Engkau sehatkan dan beri kekuatan untuk menjalani hari-hari tuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Demikianlah renungan pagi. Salam sehat. Tuhan memberkati.